Anak-anak muda kita, mereka yang punya kesempatan, sekarang berpikir buat bekerja di luar negeri saja. Pergi ke Singapura, ke Jerman, ke Jepang, dan banyak negara lain. Kabur aja dulu. Itulah tagar yang kini meluas buat saling membenarkan dan menyemangati di antara anak-anak muda kita buat berkarir di luar negeri. Bahkan gak sedikit dari mereka yang siap dan bersedia buat pindah ke warganegaraan. Apakah ini fenomena yang menyedihkan? Kita mengalami fenomena brain drain, yakni kaburnya orang-orang cerdas ke luar negeri. Tapi kita mau gimana lagi? Pada kenyataannya, cari kerja di dalam negeri memang semakin hari semakin sulit. Sementara itu, peluang kerja di banyak negara maju terbuka lebar karena mereka mulai kekurangan anak muda yang produktif. Jadi, melihat kondisi ini, melihat fenomena ini, kita harus gimana? Pemerintah bisa apa? Ya, kita bisa apa? Tampaknya cita-cita di tahun 2045 kita menggapai Indonesia emas itu nggak bakalan terwujud. Kita semakin jauh dari harapan tersebut. Sekarang, kita malah menghadapi Indonesia cemas. Atau bahkan yang bakal terjadi adalah Indonesia lemas. Kita bakal lemas dengan selemas-lemasnya. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Masih bisa optimis sama masa depan Indonesia? Mantan Presiden Jokowi menamai kabinetnya sebagai Indonesia Maju. Presiden Prabowo menamai koalisinya sebagai Koalisi Indonesia Maju. Sekarang semua nama itu bisa jadi lelucon yang sangat teramat tidak lucu. Indonesia nggak bakalan bisa naik kelas jadi negara maju. Pada kenyataannya, ekonomi Indonesia menuju krisis yang parah. Pertumbuhan ekonomi 8% cuma ilusi dan sekedar jadi bunga-bunga pidato saja. Pada realitasnya, pemerintahan Presiden Prabowo kehabisan uang. Anggaran dipangkas habis-habisan. Pegawai honorer dibiarkan jadi pengangguran. Indonesia terlilit hutang parah dan menjadi sesak karena tidak bisa lagi bernapas. Bonus demografi, keuntungan sosial yang kita dapat sekarang ini dengan keberlimpahan anak-anak muda usia produktif, ini sudah berubah menjadi mimpi buruk bencana demografi. Anak-anak muda itu nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, kondisilah yang memaksa mereka merantau hingga negeri jauh buat mencari penghidupan di negeri orang. Kabur aja dulu. Itulah solusi realistis buat anak-anak muda mengingat pemerintahan di dalam negeri nggak sanggup memenuhi janji mereka dalam penyediaan lapangan kerja. Jangankan lapangan kerja yang bermutu dan berpenghasilan tinggi, pemerintah bahkan nggak sanggup buat menyediakan lapangan kerja buat para lulusan SMK yang terampil. Lalu bagaimana kita menghadapi apologi? Bagaimana kita menghadapi pembenaran? Kalau brain drain ini di masa mendatang bakal menguntungkan Indonesia sendiri. Sebab di masa mendatang diaspora ini bakal menyumbangkan sesuatu kepada negara leluhurnya. Ya, kepada Indonesia. Seperti bangsa Cina dan India sekarang, mereka mendapat kemajuan dari pengalaman para diaspora mereka yang berkarir ke Amerika di dekade 80-an hingga sekarang. Nah, yang sering dilupakan dalam argumentasi ini, yang sering tidak diungkapkan, pada kenyataannya fenomena brain drain ini paling menguntungkan negara-negara yang menerima limpahan tenaga kerja unggul tersebut. Amerika jauh lebih diuntungkan oleh kedatangan para pencari kerja cerdas dari Cina dan India. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Khawatirkah kalian sama fenomena kabur aja dulu dari brain drain ini? Atau setujukah kalian kalau ada saudara, anak, atau bahkan diri kalian sendiri yang mendapat kesempatan bekerja dan berkarir di luar negeri? Bagaimanapun sebagai rakyat, kita harus realistis. Kita harus realistis saja. Kalau memang peluang karir dan penghidupan yang lebih baik tersedia di luar Indonesia, ya apa salahnya buat diambil? Apa salahnya kita mencari penghidupan yang lebih baik? Gimana? Bener gak? Gimana kalau menurut kalian?
Tapi yang pasti, yang harus kita mau akui dengan jujur, yang harus diakui pemerintahan Pak Prabowo dengan jujur, yang pasti fenomena kabur aja dulu dan brain drain ini adalah dampak dan bukti dari kegagalan pemerintah kita sendiri. Ini dampak dan bukti kalau pemerintah kita gagal menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak buat anak-anak kita. Kita harus mengakui, kita nggak boleh mengelak. Fenomena kabur aja dulu dan brain drain ini adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Gimana? Kalian setuju?